Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di video yang kedua. Pada video yang kedua ini kita akan membuat sebuah bot scanner untuk mengetahui kelemahan sebuah website terhadap serangan SQL injection. Nah, sekarang kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu SQL injection. Ya, serangan SQL injection adalah sebuah metode yang digunakan oleh hacker untuk memasukkan perintah SQL yang tidak sah ke dalam aplikasi web yang menggunakan database. Tujuannya adalah untuk mendapatkan akses tidak sah ke data yang disimpan dalam database, seperti mengambil data sensitif atau mengubah atau bahkan menghapus data. Kemudian SQL injection dapat terjadi ketika aplikasi web tidak mengecek dengan benar input dari pengguna dan mengeksekusi perintah SQL yang diterima tanpa validasi. Hacker dapat menyisipkan perintah SQL yang tidak sah ke dalam input seperti form login atau form pencarian yang kemudian dieksekusi oleh aplikasi dan database. Nah, untuk mudahnya saya ambil sebuah contoh. Ya, di sini saya menggunakan website milik saya, jinggo.my.id. Kita masuk ke form login. Nah, kemudian di sini kita bisa menginput sebuah username. Dalam hal ini adalah admin. Kemudian di dalam kolom password saya masukkan all satu tanda petik lagi 1 sama dengan 1 ya. Kemudian saya klik tombol login. Nah, kalau website tersebut lemah terhadap SQL injection, ya, seorang hacker akan bisa login ya tanpa harus menggunakan username dan password yang sah. Dia menggunakan sebuah karakter yang tidak dikenali oleh database, namun dia dianggap ya, dalam hal ini dia dianggap sebagai user root ya, user yang utama ya, atau user yang sah untuk bisa masuk ke dalam sebuah sistem. Jadi apa yang saya contohkan tadi itu adalah sebuah contoh sederhana. Ada banyak karakter yang bisa diinputkan ke dalam form login, bukan hanya apa yang saya praktekkan di sini. Jadi Anda bisa googling saja, namun jangan diterapkan pada sebuah website yang kredibel atau yang menyangkut hajat kepentingan orang banyak. Ini hanya sekedar sebuah contoh, jangan dipraktekkan untuk berbuat kejahatan. Ketika seorang hacker bisa masuk ke dalam sistem menggunakan SQL injection, maka dia dapat mengambil atau mengubah data yang disimpan ke dalam database. Kemudian apa akibat dari serangan SQL injection ini? Jadi serangan SQL injection ini bisa menyebabkan berbagai macam kerugian, mulai dari kerusakan data hingga pencurian data sensitif. Akibat lainnya adalah kerugian reputasi atau kerugian finansial. Jadi serangan SQL injection ini juga dapat menyebabkan pengguna lain memiliki akses yang tidak sah ke sistem dan memungkinkan mereka untuk mengubah, menghapus, atau memanipulasi data penting. Kemudian akibat lain dari serangan SQL injection ini adalah pemilik situs web yang terserang mungkin harus menghadapi tuntutan hukum jika data pelanggan yang dimilikinya yang merupakan data rahasia itu hilang atau dicuri. Jadi kesimpulannya adalah SQL injection merupakan kejahatan pencurian yang kecil, tidak bertanggung jawab, dan merugikan kepentingan umum.
Namun, korupsi di Indonesia itu masih lebih keji, masif, dan itu adalah perbuatan hina dina. Itu adalah kejahatan kemanusiaan yang sangat kejam. Sekarang kita akan membuat sebuah tool atau bot untuk melakukan scanning terhadap website yang kita duga mengandung kelemahan terhadap serangan SQL injection ini. Adapun persyaratan yang kita butuhkan untuk membuat tool atau bot ini bagi Anda yang belum paham Python, karena kita akan menggunakan bahasa Python untuk membuat tool atau botnya. Jadi kita harus menggunakan 3 software ini yang harus kita install. Namun untuk video cara menginstal 3 software ini sudah saya sertakan linknya di kolom deskripsi atau linknya di atas ya. Jadi Anda bisa lihat videonya dahulu. Kita tidak buatkan videonya di sini karena kita tidak ingin videonya semakin panjang dan lama ya. Jadi ini adalah software yang kita butuhkan, Python minimal versi 3.7, kemudian virtual env. Perintahnya adalah pip install virtual env. Nanti ada di dalam video untuk detailnya. Kemudian kita menggunakan editor Visual Studio Code buatannya Microsoft, atau alternatif lain kita bisa menggunakan Notepad++. Silakan lihat videonya bagi yang belum paham. Kini kita akan mulai membuat bot atau toolnya. Kita masuk ke sebuah directory kosong kalau bisa ya. Jadi kita akan menggunakan terminal cmd atau command prompt ya. Nah, kemudian kita tadi kan sudah menginstal Python, Virtual Environment, dan Visual Studio Code atau Notepad++ ya. Nah, sekarang kita akan buat directory Virtual Environment terlebih dahulu. Perintahnya di terminal cmd atau command prompt adalah virtual env. Kita namakan direktorinya adalah env. Kita tekan enter. Nah, kemudian akan muncul sebuah directory atau folder baru bernama env di sini. Kita sudah membuat directory env, kemudian kita akan aktifkan. Perintahnya adalah env, ini di Windows ya. Kemudian script, kemudian activate. Nah, kita sekarang sudah mengaktifkan virtual environment-nya. Indikatornya adalah ada keterangan env dalam kurung di bagian sebelah kiri. Berarti kita sudah berhasil mengaktifkan virtual environment-nya. Kemudian kita akan panggil Visual Studio Code, atau Anda bisa menggunakan Notepad++. Saya ketikkan di sini untuk memanggil Visual Studio Code, kode spasi titik, artinya titik itu adalah pada directory yang aktif sekarang ini. Tekan enter. Sudah berada di Visual Studio Code. Kita akan buat sebuah file baru di sini. Kita bisa namakan namanya misalnya bot titik extensionnya adalah py atau py ya. Nah, kita mulai tulis kodenya. Di bagian paling atas kita import dahulu, import request ts ya. Kemudian di bagian berikutnya ya, ini adalah Romeo Echo ya. Nah, di sini ada gelombang kuning di bawah kalimat echo ya. Ini jadi ini kita harus lakukan instalasi modul atau library yang dibutuhkan. Karena ini ada gelombang kuning di bawahnya, berarti modul yang kita cantumkan di kode ini tidak dikenali oleh interpreter Python ya. Jadi kita install dahulu. Kita kembali ke command prompt dengan kondisi aktif virtual environment-nya. Ada keterangan env di bagian pojok paling kiri. Perintahnya adalah pip install request ts. Tekan enter. Nah, kita melakukan instalasi library request. Otomatis ketika berhasil, maka gelombang kuning di bawah kata request ini akan hilang. Namun kalau masih belum bisa hilang, kita tekan tombol Ctrl, Shift, dan tombol P
P ya, papa ya. Kemudian di sini ada Python select interpreter, kita pilih ya. Kemudian enter interpreter path ya. Kemudian ini kita pilih browse your file system ya. Kemudian kita akan masuk ke dalam directory env yang kita buat tadi, kita klik 2 kali. Kemudian tombol ada folder lib dan script, kita pilih yang script ya 2 kali. Kemudian kita pilih python.exe, kita klik 2 kali. Nah, biasanya insya Allah akan hilang gelombang kuning di bawahnya. Nah, sekarang berikutnya kita akan menulis kode. Ini tidak terlalu banyak kodenya, namun untuk mempersingkat video ini saya akan mempercepat videonya ya. Namun Anda bisa lihat hasil codingannya nanti di layar, atau Anda bisa download, link downloadnya ada di kolom deskripsi. Oke, kita mulai tulis kodenya. Di bagian paling atas kita import dahulu, import request ts ya. Kemudian di bagian berikutnya ya, ini adalah Romeo Echo ya. Nah, di sini ada gelombang kuning di bawah kalimat echo ya. Ini jadi ini kita harus lakukan instalasi modul atau library yang dibutuhkan. Karena ini ada gelombang kuning di bawahnya, berarti modul yang kita cantumkan di kode ini tidak dikenali oleh interpreter Python ya. Jadi kita install dahulu, kita kembali ke command prompt dengan kondisi aktif virtual environment-nya, ada keterangan env di bagian pojok paling kiri. Perintahnya adalah pip install request ts, tekan enter. Nah, kita melakukan instalasi library request. Otomatis ketika berhasil, maka gelombang kuning di bawah kata request ini akan hilang. Namun kalau masih belum bisa hilang, kita tekan tombol Ctrl Shift dan tombol P ya, papa ya. Kemudian di sini ada Python select interpreter, kita pilih ya. Kemudian enter interpreter path ya. Kemudian ini kita pilih browse your file system ya. Kemudian kita akan masuk ke dalam directory env yang kita buat tadi, kita klik 2 kali. Kemudian tombol ada folder lib dan script, kita pilih yang script ya 2 kali. Kemudian kita pilih python.exe, kita klik 2 kali. Nah, biasanya insya Allah akan hilang gelombang kuning di bawahnya. Nah, sekarang berikutnya kita akan menulis kode. Ini tidak terlalu banyak kodenya, namun untuk mempersingkat video ini saya akan mempercepat videonya ya. Namun Anda bisa lihat hasil codingannya nanti di layar, atau Anda bisa download, link downloadnya ada di kolom deskripsi. Oke. Saya jelaskan secara singkat kode-kode ini. 2 baris kode di atas sudah jelas bahwa kita melakukan import library request dan Romeo Echo ini. Kemudian URL sama dengan, artinya kalau ada kata kemudian diikuti dengan sama dengan ini adalah disebut dengan variabel. Jadi ada variabel URL. Variabel URL ini adalah berupa target website yang akan kita lakukan scan ya. Di sini adalah https://django.my.id yang merupakan website saya sendiri ya. Kemudian keywords ini adalah sebuah variabel. Di dalam variabel ini berisi kata-kata kunci. Di sini ada 3 kata kunci, ada SQL, sintaks, dan error. Namun saya sudah menyertakan beberapa kata kunci penting, namun Anda bisa tambahkan dengan mencari kata-kata kunci penting di googling saja ya. Jadi kita bisa pilih union, select, where, atau drop, ada banyak ya. Nanti saya sertakan di
link downloadnya ya. Jadi Anda bisa download kata kunci ini ya. Kemudian ini adalah respon, merupakan sebuah variabel. Variabel ini adalah melakukan permintaan HTTP GET ya, HTTP GET ke URL, yaitu ke sini, ke django.my.id. Jadi ketika kita mengetikkan di browser, di Chrome atau di Firefox Mozilla ya, www.youtube.com, itu artinya kita meminta konten website dari youtube.com. Di sini kita melakukan permintaan juga ya terhadap URL, yaitu dalam ini adalah django.my.id ya. Kemudian berikutnya adalah variabel teks, yang teks ini adalah berisi respon dari yang kita dapat ini, yaitu berupa teks. Nah, teksnya ini ada, yaitu berupa keyword yang kita sebutkan ada 3 ini, nanti Anda bisa tambahkan ya. Kemudian ini adalah sebuah perulangan. Sebuah perulangan artinya ada lebih dari 1 keyword yang kita cari. Jadi kita lakukan perulangan untuk mencari ketiga keyword ini, SQL, syntax, dan error ya. Kemudian kita melakukan pencarian terhadap keyword dan teks ini yang sudah saya sebutkan tadi ini. Kemudian nanti hasilnya akan dilakukan perintah pencetakan di dalam terminal. Nanti kalau website tersebut mengandung ketiga kata kunci ini, akan tercetak website lemah terhadap SQL injection. Namun kemudian break itu artinya kita berhenti. Namun apabila kita tidak menemukan kata kunci tersebut ya, ini else, artinya jika tidak menemukan kata kunci di atas ini, maka akan dilakukan pencetakan website tidak terdeteksi terhadap SQL injection ya. Jadi sudah jelas, mari kita sekarang lakukan eksekusi. Kita ke terminal CMD ya, kita ketikkan di sini deal ya, untuk mengetahui bot yang sudah kita buat ya. Ini ada nama bot.py ya. Jadi untuk menjalankannya adalah Python, ketikan Python karena kita menggunakan aplikasi yang menggunakan Python, kemudian bot.py. Ini adalah nama bot yang kita buat tadi. Ini bisa kita kasih nama apapun, terserah Anda. Misalnya kita kasih nama mybot atau bot SQL injection.py, terserah. Kemudian setelah itu kita tekan enter. Nah, dia akan melakukan scanning. Apabila tidak diketemukan, maka dia akan memberitahu pencetakan lewat terminal, website tidak terdeteksi lemah terhadap serangan SQL injection. Kemudian ini untuk kata kunci bisa kita tambahkan di sini sebanyak-banyaknya, terserah Anda ya. Misalnya kita tambah union, select, wall, all, atau drop gitu ya. Nah, di sini namun pastikan bahwa harus dimulai dan ditutup dengan tanda petik ya. Ya, misalnya drop, kemudian union, kemudian where ya. Jadi ini ada di file notepad ini sudah saya sertakan, silakan Anda download juga ya. Jadi sebanyak-banyaknya ya, tidak terbatas ya. Kemudian ya, nah saya tambahkan berapa ini, 1 2 3 4 ya. Kemudian untuk websitenya bisa kita ganti ya, misalnya kita ganti di sini ini hak ya, decide.org. Ini adalah sebuah forum hacker yang ternama di dunia ya, hackdecide.org, karena dia juga minta dihack juga ya. Kita tekan Ctrl S untuk menyimpan. Jadi setiap kali kita melakukan penulisan atau update atau pengeditan, harus kita simpan dengan menekan Ctrl S ya. Nah, kemudian kita kembali ke terminal ya, kita tuliskan lagi python bit.py ya, kita tekan enter. Maka semakin banyak keywordnya juga semakin lama prosesnya ya. Ya, ini
ternyata website lemah terhadap SQL injection. Dari sini ada keterangan bahwa website mengandung kata kunci. Jadi kata kuncinya ada dia di dalam sistem website tersebut. Jadi di kata kunci yang kita tulis di sini itu ada terdeteksi di dalam website tersebut, yaitu hackthesite.org. Jadi kata kunci ini berada di dalam sistem back-end-nya ya, bukan di sistem front-end-nya ya, bukan di konten website, tapi ada di sistem back-end-nya. Jadi namun belum tentu juga itu akan lemah ya, akan bisa dihack. Ada banyak faktor, namun ini adalah salah satu indikator utamanya. Makanya ada beberapa teknik untuk memproteksi terhadap serangan SQL injection. Ada namanya teknik dengan nama obfuscation. Obfuscation itu artinya kita melakukan perubahan kata kunci yang penting. Misalnya SQL kita ganti dengan SQL ya di dalam sistem backend dari website tersebut ya. Jadi bukan di kode yang kita buat ini. Jadi di sistem backend website tersebut kata-kata kunci yang terdeteksi memiliki kelemahan itu harus diubah oleh para developer atau programmernya. Sintak misalnya kita kasih S seperti ini, di depannya huruf besar, atau E juga gitu, atau kita kasih menjadi huruf kapital besar semua. Itu yang disebut dengan teknik obfuscation. Yang kedua ada teknik escaping. Dari escaping di sini adalah menambahkan tanda escape sebelum karakter yang berbahaya, seperti tanda kutip 2 atau tanda kutip 1, agar tidak diinterpretasikan sebagai bagian dari perintah SQL. Terus yang berikutnya adalah teknik yang ketiga adalah kita harus selalu memastikan bahwa aplikasi web kita serta sistem operasi kita serta library atau modul atau plugin yang kita digunakan ini untuk selalu up to date, harus selalu kita lakukan update, karena ini bisa membantu kita di dalam mengurangi kelemahan terhadap SQL injection ini ya. Dan apabila Anda menemukan sebuah kelemahan terhadap sebuah website, ini Anda bisa laporkan. Syukur-syukur Anda bisa dapat fee atau bonus dari si pemilik website, karena di luar negeri sana ini sudah menjadi sebuah profesi yang cukup menggiurkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.